Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Karyono sebagai dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendalaman terhadap rukun iman ketiga, yaitu iman kepada hari akhir dan kepada takdir. Di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Sulandri Patrima, NIM 2011139. Yang kedua Ella Febriani dengan NIM 2011134. Yang ketiga Sela Triwahyuni dengan NIM 2011143. Yang keempat Dela Yusika dengan NIM 2011151. Yang terakhir Afgan Juwensah Maisa dengan NIM 2011144. Di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian hari akhir. Tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda tibanya hari akhir. Yang ketiga, surga dan neraka. Yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kelima, pengertian takdir. Yang keenam, macam-macam takdir. Yang ketujuh, sikap seseorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada takdir. Baiklah, saya akan membahas pengertian hari akhir dan tanda-tanda tibanya hari akhir. Pengertian hari akhir. Apakah itu hari akhir? Hari akhir merupakan salah satu kejadian yang wajib diimani dan diyakini oleh umat muslim. Meyakini akan datangnya hari akhir termasuk dalam rukun iman yang dipercayai oleh umat Islam. Untuk dapat meyakini dan mengimani hari akhir. Hari akhir yang dikenal dengan hari kiamat ini merupakan salah satu kejadian besar yang akan terjadi sebagai kehancuran alam semesta. Hari akhir juga dapat diartikan sebagai hari pembalasan, di mana seluruh amal perbuatan akan dibalas sesuai apa yang dikerjakan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas hari akhir. Yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua, Quran surat An-Naml ayat 87 yang artinya, dan ingat hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan datang menghadapinya dengan merendahkan diri. Yang ketiga, Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah sedikit pun seseorang dirugikan, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti akan mendatangkan pahala, cukup kami yang membuat perhitungan. Surat lain yang membahas hari kiamat adalah surat Al-Qiyamah yang memiliki 40 ayat. Ayat ini juga berisi tentang kejadian hari akhir atau hari kiamat. Surat ini menceritakan bagaimana dibangkitkan dan keadaan bumi saat terjadi kiamat. Dengan meyakini hari kiamat, kita sudah sepatutnya menghindari perbuatan maksiat dan memperbanyak amalan bentuk menghapus dosa-dosa dan untuk menambahkan pahala. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimani dan mempercayai sepenuh hati bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Dan tanda-tanda hari kiamat itu dalam hadis disebutkan. Tanda-tanda kiamat kubra itu dalam sebuah hadis di atas memberikan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, munculnya kabut. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, adanya gerhana di Jazirah Arab. Yang kesembilan, adanya gerhana di barat. Yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman. C. Surga dan neraka. 1. Surga. Perumpamaan surga yang
dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya bersih, tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya. Di sana juga ada sungai-sungai madu yang murni, tidak tercampur dengan sesuatu selainnya. Begitulah penggambaran surga yang dijabarkan dalam ayat 15 surah Muhammad. Ayat ini menguraikan ganjaran yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. 8 nama-nama surga. 1. Surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. 2. Surga A'dan. Surga A'dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan putih. 3. Surga Naim. 4. Surga Ma'wah. 5. Surga Darussalam. 6. Surga Darul Muqammah. 7. Surga Al-Maqammul. 8. Surga Kurdi. 2. Neraka. Neraka adalah siksaan yang paling pedih. Surga ialah tempat kesenangan dan neraka adalah tempat siksaan. Namun, jangan bertanya bagaimana nikmat dan siksa tersebut, karena pada hakikatnya kita tidak tahu, itu hanya perumpamaan. Kita percaya alam raya ini tercipta tidak mungkin tanpa adanya Sang Pencipta. Kita tidak perlu membuktikannya, tetapi cukup dengan membersihkan hati agar sinar dari Allah dapat kita tangkap. 8 nama-nama neraka. 1. Neraka Hawiyah. 2. Neraka Jahim. 3. Neraka Saqar. 4. Neraka Lazzah. 5. Neraka Huttamah. 6. Neraka Syair. 7. Neraka Wa'il. 8. Neraka Jahannam. Saya akan menjelaskan bagian D, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, tidak meniru pola hidup orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar tidak terpedaya dan meniru gaya hidup orang yang kafir maupun orang yang tidak beriman yang penuh dengan kebebasan. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara bagi mereka. Kemudian, tempat tinggal mereka adalah jahanam, dan jahanam adalah tempat yang seburuk-buruknya. Quran Surah 3 ayat 196-197. Yang kedua, selalu beramal dan meningkatkan takwa. Orang yang beriman dengan hari akhir, yakin serta mengharap akan bertemu dengan Allah. Tentunya, dia akan selalu berusaha untuk beramal. Dan kerjakanlah amal yang baik bagimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah 2 ayat 223. Yang ketiga, terus berperilaku baik dan benar. Orang yang beriman pastinya selalu berbuat baik dan benar. Dan takutlah kamu suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripada, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya. Tidak pula mereka ditolong. Quran Surah 2 ayat 123. Yang keempat, bersedia jihad di jalan Allah. Hikmah iman kepada hari akhir selanjutnya adalah berjihad. Sebab jihad dengan jiwa dan harta adalah jual beli bagi seorang muslim dengan Allah, dan merupakan pembenaran atas keimanannya. Yang kelima, tidak bakhil dan kikir terhadap dalam berinfak. Sebab akibat jika kikir terhadap hartanya itu di kemudian hari, dan mengerti pahala berlipat ganda yang bakal
diterima bila ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 3 ayat 180. Yang keenam, selalu bersabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surah 3 ayat 200. Seperti mahfuzat, man sobaro zafiro. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkannya. Bagian E. Pengertian takdir. Takdir adalah suatu yang kita percayai sebagai hal yang sudah tentu menjadi garis hidup kita. Takdir ada tetapi dalam ilmu pengetahuan tidak ada istilah takdir, adanya ketentuan. Istilah takdir hanya di pelajaran agama. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri, yang dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam takdir dan sikap seseorang menghadapi takdir baik atau takdir buruk. Yang pertama adalah macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq adalah takdir yang bergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. Contohnya, orang yang bodoh bisa pandai jika dia giat belajar, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Dan yang kedua adalah takdir mubrom, adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia, seperti kelahiran, jenis kelamin, jodoh, dan kematian. Contoh takdir mubrom sendiri adalah kematian setiap makhluk, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kejadian seseorang terlahir di dunia ini, dan banyak lagi yang contoh-contoh yang lainnya. Dan selanjutnya adalah sikap seseorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik maupun buruk dengan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan yang dilarang Allah, sebab Allah berfirman, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Adapun nasib baik dan buruknya merupakan cobaan Allah kepada manusia. Meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi umat Islam. Baik atau buruknya takdir itu tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Sekian, terima kasih. Beriman kepada takdir. Yang pertama, termasuk orang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Engkau benar, kami pun heran." Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan segala nikmat yang ada padamu atau datangnya dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan." An-Nahl surah 16 ayat 53. Yang ketiga, sabar. Hikmah kepada qada dan qadar selanjutnya adalah meningkatkan kesabaran. Seorang muslim akan menyadari bahwa segala sesuatunya yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. 4. Selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar
membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dengan usaha dari seorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan yang ringan baginya. Allah Maha Adil pada setiap hal yang dilakukan oleh hambanya. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Hikmah selanjutnya yang akan didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar adalah terhindar dari sifat sombong. Segala yang terjadi pada kita, baik maupun buruk, adalah ketetapan dari Allah, sehingga sudah seharusnya kita tidak bersifat sombong. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Yang keenam, selalu berharap kepada Allah. Tidak akan pernah putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, karena ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi tiap orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya tiada yang terputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf Surah 12 ayat 87. 7. Jiwa yang tenang. Beriman kepada qada dan qadar akan membuat jiwa menjadi lebih tenang. Hidupnya akan menjauh dari kesusahan. Bahkan meski ujian yang ia hadapi sangat sulit, namun keyakinannya pada takdir akan membuatnya selalu merasa tenang dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka yang tentram dengan berzikir atau mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28. Yang kedelapan, lebih tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang terakhir adalah lebih tawakal. Kita akan menjadi lebih ikhlas, rela menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang beriman, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencakupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Itulah beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar. Semoga keimanan kita tetap terhadap qada dan qadar semakin meningkat. Penutup. Kesimpulan iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal atau akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Kita sebagai umat Islam yang harus meyakini bahwa dunia ini sementara dan setelah dunia ini berakhir manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran. Seorang muslim wajib beriman kepada takdir sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Memahami takdir harus secara benar, karena kesalahan memahami takdir akan melahirkan pemahaman dan sikap yang salah pula dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.